Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zira Aulia Marcella dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 22210016. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu penugasan UAS berbasis proyek dari mata kuliah proyek penelitian. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai progres atau kemajuan terkait bab 1 sampai dengan bab 3 yang sudah saya susun. Nah, untuk judul yang saya ambil, di sini saya mengambil judul pengembangan e-modul berbasis ICT untuk meningkatkan kemampuan menulis teks deskripsi pada siswa SMP. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bab 1, yang mana di bab 1 ini ada pendahuluan. Nah, yang pertama di sini ada latar belakang masalah. Oke, teman-teman, seperti yang kita ketahui, kemampuan menulis itu merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang cukup kompleks, karena di dalamnya itu kita melibatkan kemampuan dalam mengembangkan gagasan, memilih kata, menyusun struktur teks, serta menerapkan kaidah kebahasaan tersebut secara tepat. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMP, salah satu keterampilan yang perlu dikuasai oleh peserta didik adalah menulis teks deskripsi. Jadi, siswa dilatih untuk menggambarkan sebuah objek, tempat, atau suasana secara rinci, supaya nantinya pembaca itu dapat membayangkan kira-kira apa sih yang dideskripsikan. Nah, oke. Namun, ternyata pada kenyataannya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu atau temuan di lapangan, kemampuan siswa SMP di dalam menulis teks deskripsi itu masih tergolong cukup rendah. Jadi, siswa juga mengalami kesulitan dalam memahami struktur teks deskripsi, lalu kemudian mereka juga mengalami kesulitan ketika memilih kosakata, dan belum mampu untuk mengembangkan ide secara jelas dan runtut. Nah, selain itu, di dalam proses pembelajaran menulis juga ternyata masih ditemukan bahwa masih terdapat metode konvensional atau penggunaan bahan ajar cetak dan penjelasan secara verbal dari gurunya, sehingga di dalam pembelajaran tersebut itu terasa kurang bervariatif dan belum memanfaatkan teknologi secara optimal. Jadi, dari permasalahan tersebut itu diperlukan adanya apa? Adanya pengembangan bahan ajar berupa e-modul berbasis ICT yang nantinya akan dirancang secara interaktif. Untuk apa? Untuk membantu peserta didik dalam memahami struktur teks, lalu kemudian memperkaya kosakata, serta meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi secara bertahap. Sekarang kita lanjut ke rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang masalah yang sebelumnya sudah saya paparkan, penelitian ini dirumuskan ke dalam 4 rumusan masalah utama. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan e-modul berbasis ICT dalam meningkatkan kemampuan menulis teks deskripsi pada siswa SMP. Nah, rumusan masalah ini berfokus kepada tahapan pengembangan e-modul yang dilakukan secara sistematis. Lalu yang kedua, penelitian ini merumuskan masalah mengenai kelayakan e-modul berbasis ICT yang dikembangkan. Nah, kelayakan tersebut itu dilihat dari hasil validasi ahli serta hasil uji coba penggunaan e-modul di dalam pembelajaran menulis teks deskripsi. Lalu yang selanjutnya, penelitian ini juga ingin mengetahui respon siswa terhadap penggunaan bahan ajar e-modul berbasis ICT. Apakah respon siswa tersebut mencakup aspek ketertarikan, kemudahan penggunaan, dan manfaat e-modul dalam membantu proses pembelajaran pada teks deskripsi, atau bagaimana? Lalu yang terakhir, penelitian ini juga merumuskan masalah terkait kemampuan menulis teks deskripsi siswa setelah menggunakan bahan ajar e-modul berbasis ICT. Nah, perumusan ini bertujuan untuk melihat apakah penggunaan e-modul berbasis ICT ini dapat membantu meningkatkan kemampuan menulis teks deskripsi pada siswa SMP atau bagaimana. Kita lanjut ke slide berikutnya.
Nah, berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengembangan e-modul berbasis ICT yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan menulis teks deskripsi pada siswa SMP. Tujuan ini berfokus pada tahapan perancangan hingga pengembangan e-modul sebagai bahan ajar digital. Lalu yang kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kelayakan e-modul berbasis ICT yang dikembangkan. Nah, kelayakan tersebut nantinya ditinjau dari hasil penilaian para ahli serta hasil uji coba penggunaan e-modul dalam pembelajaran menulis teks deskripsi. Lalu yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon siswa terhadap penggunaan e-modul berbasis ICT dalam pembelajaran menulis teks deskripsi. Nah, respon siswa tersebut mencakup aspek ketertarikan, kemudahan penggunaan, serta kebermanfaatan e-modul di dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis teks deskripsi pada siswa SMP setelah menggunakan e-modul berbasis ICT. Sehingga e-modul tersebut nantinya diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi pada siswa SMP. Baik, sekarang kita lanjut di slide berikutnya. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Jadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Nah, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi di dalam pengembangan kajian media pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya terkait pengembangan e-modul berbasis teknologi dan informasi komunikasi. Namun, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, bagi guru. Nah, untuk guru ini, hasil penelitiannya dapat menjadi pedoman dalam merancang atau menggunakan e-modul berbasis ICT yang inovatif dan interaktif, khususnya di dalam pembelajaran menulis teks deskripsi. Sehingga ketika proses pembelajaran, itu tuh akan menjadi lebih efektif dan menarik bagi peserta didik. Lalu, bagi peserta didik, e-modul berbasis ICT ini diharapkan dapat membantu memahami materi menulis teks deskripsi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Selain itu, bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengimplementasikan teknologi di dalam suatu proses pembelajaran. Baik, kita lanjut di slide berikutnya. Oke, di sini kita masuk ke definisi operasional. Nah, di dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama. Variabel bebas di dalam penelitian ini adalah bahan ajar berupa e-modul berbasis ICT. Nah, e-modul ini dikembangkan dan digunakan sebagai media pembelajaran atau sebagai bahan ajar untuk membantu peserta didik dalam menulis teks deskripsi. Sementara untuk variabel terkaitnya itu adalah kemampuan menulis teks deskripsi pada siswa. Nah, kemampuan ini nantinya diukur melalui tes menulis yang diberikan sebelum dan sesudah adanya penggunaan e-modul berbasis ICT. Oke, baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada bab 2, yang mana di bab 2 ini saya membahas terkait kajian teoritis. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada bab 2 tentang kajian teoritis. Nah, di bab 2 ini saya memaparkan beberapa kajian teoritis. Jadi, yang menjadi landasan di dalam penelitian ini meliputi keterampilan menulis, lalu kemudian teks deskripsi, lalu kemudian keterampilan menulis teks deskripsi, serta e-modul berbasis ICT sebagai bahan ajar. Oke, kita masuk ke yang pertama. Di sini ada keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu keterampilan berbahasa yang memiliki kompleksitas yang cukup tinggi
Karena di dalam keterampilan menulis ini tidak hanya berkaitan dalam merangkai kata dan kalimat, tetapi juga di dalamnya kita melibatkan sebuah proses berpikir, lalu kemudian penguasaan kosakata, struktur bahasa, serta kemampuan kita dalam mengorganisir ide secara logis dan sistematis. Jadi, oleh karena itu, keterampilan menulis ini perlu dilatih secara berkelanjutan melalui sebuah proses pembelajaran yang terencana. Nah, sekarang kita masuk pentingnya keterampilan menulis. Sepenting apa sih keterampilan menulis ini? Nah, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan menulis ini memiliki peran yang cukup penting. Karena di dalamnya ini kita mengembangkan kemampuan kita dalam berpikir kritis dan berpikir kreatif. Lalu kemudian pembelajaran menulis juga tidak hanya menekankan di hasil akhirnya saja, tapi juga membimbing kita melalui berbagai macam tahapan mulai dari perencanaan, penulisan, hingga revisi agar tulisan yang dihasilkan itu bisa lebih bermakna. Lalu yang selanjutnya di sini adalah pengertian dari teks deskripsi itu sendiri. Nah, teks deskripsi ini merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana secara rinci dan konkret. Kita langsung masuk di slide berikutnya. Di sini ada tujuan dari teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi ini adalah untuk memberikan sebuah gambaran yang cukup jelas dan terasa hidup dengan melibatkan panca indera dari pembaca itu sendiri. Nah, teks ini memiliki ciri utama berupa penggambaran objek secara detail, lalu kemudian dibuat secara nyata dan spesifik agar pembaca itu bisa memperoleh kesan yang utuh terhadap objek yang dibahas. Lalu yang selanjutnya, struktur teks deskripsi ini terdiri dari identifikasi, lalu kemudian deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan penutup. Selain itu, teks deskripsi ini memiliki kaidah kebahasaan seperti penggunaan kata sifat, lalu kemudian adanya penggunaan kata benda, lalu kemudian kalimat perincian, serta bahasa deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau memperjelas sebuah objek yang dibahas. Yang selanjutnya di sini ada keterampilan menulis teks deskripsi. Nah, keterampilan ini merupakan kemampuan peserta didik dalam menuangkan hasil pengamatannya ke dalam sebuah tulisan yang jelas, rinci, dan sistematis. Lalu setelah itu kita masuk ke penilaian keterampilan menulis teks deskripsi. Nah, penilaian itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu ada ketepatan struktur dari teks deskripsi, lalu kemudian kesesuaian isi dengan judul, setelah itu pemilihan kosakata, penggunaan ejaan dan tanda baca, serta keruntutan teks yang disusun. Jadi aspek-aspek tersebut digunakan untuk menilai kualitas tulisan peserta didik secara menyeluruh. Sekarang kita masuk ke kesulitannya. Nah, kesulitan-kesulitan tersebut meliputi adanya keterbatasan kosakata, lalu kemudian kesulitan untuk menyusun strukturnya, serta rendahnya kemampuan dalam mengembangkan sebuah ide. Nah, selain itu, penggunaan media pembelajaran yang masih konvensional juga ikut mempengaruhi hasil dari rendahnya kemampuan keterampilan menulis peserta didik. Oke, kita masuk ke kajian teoritis yang berikutnya. Di sini ada pembahasan terkait e-modul sebagai bahan ajar, lalu kemudian peran dari e-modul itu sendiri, dan yang terakhir adalah karakteristik dari e-modul. Nah, kita masuk ke yang pertama. E-modul itu merupakan bahan ajar digital yang mana disusun secara sistematis dan dapat digunakan secara mandiri oleh peserta didik. Nah, e-modul juga dilengkapi berbagai macam media pendukung seperti teks, lalu kemudian gambar, dan video, sehingga nantinya dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran agar lebih mudah.
Lalu yang selanjutnya, karakteristik dari e-modul yang berbentuk digital ini biasanya menggunakan unsur multimedia yang bersifat interaktif, lalu kemudian mudah digunakan, serta dapat mendukung proses pembelajaran secara mandiri. Selain itu, e-modul juga bersifat secara fleksibel dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, berdasarkan kajian teoritis yang sebelumnya sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa e-modul berbasis ICT ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat membantu meningkatkan keterampilan menulis pada teks deskripsi siswa SMP. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengembangan e-modul berbasis ICT sebagai bahan ajar di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke bab 3, yang mana di dalamnya itu ada metode penelitian. Jadi, bab ini itu menjelaskan metode penelitian yang digunakan di dalam pengembangan e-modul berbasis ICT, mulai dari jenis penelitian hingga teknik analisis data. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan atau research and development yang bertujuan untuk menghasilkan serta menguji kelayakan dari e-modul berbasis ICT. Lalu kemudian model pengembangan yang digunakan adalah model dari Borg and Goal karena memiliki tahapan yang cukup sistematis dalam mengembangkan sebuah produk pembelajaran. Meskipun di dalamnya ini penelitiannya nanti akan disederhanakan. Baik, sekarang kita masuk ke populasi dan sampel. Nah, untuk populasinya itu sendiri di dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 di sekolah menengah pertama yang menjadi sasaran di dalam penelitian. Lalu untuk sampelnya itu sendiri, penelitian ini menggunakan salah satu dari kelas 7 yang dipilih dengan teknik random sampling agar nantinya dapat memperoleh sampel yang representatif. Oke, baik, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada prosedur penelitian. Nah, di dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian atau pengembangan yaitu research and development yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah produk berupa e-modul berbasis ICT. Nah, secara umum tahapan penelitian yang saya lakukan itu meliputi analisis kebutuhan, lalu kemudian perancangan dan pengembangan e-modul, validasi produk oleh ahli, lalu kemudian uji coba terbatas kepada peserta didik setelah direvisi produk tersebut berdasarkan hasil evaluasi. Mungkin secara garis kecilnya itu ya. Jadi melalui tahapan-tahapan tersebut diharapkan e-modul berbasis ICT yang dikembangkan ini nantinya dapat dinyatakan layak dan efektif untuk digunakan di dalam sebuah proses pembelajaran menulis teks deskripsi pada siswa SMP. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke instrumen penelitian. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa instrumen penelitian itu merupakan alat yang digunakan ya untuk meneliti atau untuk mengumpulkan data selama proses penelitian berlangsung. Nah, di dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan juga disesuaikan dengan adanya tujuan penelitian, yaitu untuk menghasilkan e-modul berbasis ICT yang layak digunakan, serta untuk mengetahui peningkatan kemampuan menulis teks deskripsi siswa SMP setelah menggunakan e-modul tersebut. Oke, yang pertama di sini kita menggunakan instrumen pretest dan posttest. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan awal dari kemampuan menulis peserta didik. Lalu setelah itu untuk mengukur kemampuan akhir dari kemampuan menulis peserta didik. Setelah itu, kita akan mengetahui peningkatan kemampuan menulis peserta didik ini sudah sampai mana. Nah, yang selanjutnya di sini ada lembar validasi e-modul. Untuk lembar validasi itu sendiri adalah kelayakan yang ditentukan oleh para ahli
berdasarkan apa yang sudah dikembangkan. Yang biasanya kelayakan tersebut itu dilihat dari aspek tampilan dan desain, lalu kemudian kejelasan penyajian materi, setelah itu adanya penggunaan bahasa, dan kemudahan penggunaan dari e-modul itu sendiri. Nah, yang selanjutnya di sini ada angket atau respon siswa. Jadi, angket atau respon siswa ini adalah tanggapan peserta didik terhadap e-modul gitu. Jadi ketika mereka menggunakan e-modul ini, tanggapan mereka itu seperti apa gitu. Lalu kemudian, apakah e-modul ini memberikan sebuah kemudahan ketika digunakan atau tidak gitu. Lalu yang selanjutnya, angket ini juga nantinya akan memaparkan bagaimana sih eh, adanya e-modul ini gitu. Apakah memberikan ketertarikan kepada peserta didik dalam meningkatkan kemampuan menulis pada teks deskripsi, baik itu melalui tampilan atau isi dan konten, atau seperti apa. Lalu yang selanjutnya di sini adalah manfaat dari e-modul di dalam menulis teks deskripsi itu sendiri. Nah, kita masuk di sini ada yang selanjutnya yaitu kisi-kisi soal. Nah, untuk kisi-kisi soal itu adalah sebuah pedoman atau penyusunan sebuah soal. Dan kisi-kisi ini dibuat berdasarkan indikator dari kemampuan dalam menulis teks deskripsi. Nah, untuk kisi-kisi soal ini sendiri juga digunakan di dalam pretest dan posttest, yang mana tujuannya adalah untuk menjamin kesesuaian antara tujuan dan pengukurannya. Lalu yang selanjutnya di sini ada penilaian keterampilan menulis. Nah, untuk keterampilan menulisnya itu sendiri ada pedoman atau penilaian dari tulisan siswa tersebut. Nah, penilaian tersebut dinilai berdasarkan kesesuaian isi, struktur teks, lalu kemudian penggunaan bahasa dan kosakata, serta ketepatan dan ejaan. Nah, kita masuk di sini ke dalam prosedur pengumpulan data. Untuk prosedur pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan penelitian dan pengembangan yang diberikan oleh Borg and Goal. Jadi nanti datanya akan dikumpulkan meliputi kemampuan awal, lalu kemudian kemampuan akhir di dalam menulis teks deskripsi, lalu setelah itu data pengumpulan terkait kelayakan e-modul berbasis ICT, serta respon peserta didik terhadap penggunaan e-modul di dalam sebuah pembelajaran. Nah, untuk analisis datanya di dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi, analisis ini nantinya bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan dari e-modul itu sendiri. Lalu, setelah itu, untuk mengetahui juga peningkatan kemampuan menulis teks deskripsi pada siswa, serta respon siswa terhadap adanya penggunaan e-modul di dalam sebuah proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.